Halo anak-anak, besar harapan ibu, anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini, ibu akan menjelaskan tentang tanda-tanda iman Katolik. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau bertanya dulu, apakah anak-anak pernah melihat di gereja itu ada lilin, air suci, sama patung Bunda Maria? Nah, anak-anak pasti sering melihatnya. Namun anak-anak tidak tahu apa artinya itu. Untuk itu, dengarkan ibu menjelaskan supaya anak-anak tahu dan anak-anak bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tanda-tanda dan simbol iman Katolik. Teman-teman, Tuhan itu sangat baik. Ia tahu bahwa kita belajar lewat hal-hal yang bisa kita lihat dan sentuh. Makanya di gereja ada banyak tanda dan simbol seperti salib, lilin, dan air suci. Tapi anak-anak perlu ingat bahwa semua itu bukan hiasan. Itu adalah cara Tuhan untuk menyapa kita. Nah, seperti teman-teman, kalau bertemu teman yang lain, memeluknya, itu kan seperti simbol bahwa kita itu mengasihani teman kita. Nah, seperti itu juga lah Tuhan. Ia memakai tanda supaya kita merasa dikasihaninya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada apa itu tanda iman Katolik. Oke, yang pertama tanda. Sesuatu yang menunjukkan arti tertentu. Nah, simbol iman, tanda dan simbol iman membantu kita mengenang kasih Tuhan. Nah, misalnya saat kita membuat tanda salib, kita sedang mengatakan bahwa kita percaya pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda-tanda ini seperti bahasa kasih antara Tuhan dan kita. Oke, baik. Yang berikutnya, kita akan membahas yang pertama itu tanda salib. Anak-anak, anak-anak juga saya rasa setiap mau makan dan setelah selesai makan, mau tidur, selalu mengawali doa itu dengan tanda salib. Nah, dengarkan Ibu menjelaskan, tanda salib ini dikenal oleh umat Katolik, mengingatkan kita akan mengorbankan pengorbanan Yesus, lambang iman dan perlindungan. Nah, anak-anak, tanda salib adalah tanda iman paling penting. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita mengingat Yesus yang wafat untuk menyelamatkan kita. Tanda ini juga melindungi kita dan menjadi doa singkat sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, seperti ini teman-teman. Eh, Kalau teman-teman satu sama lain punya tanda cinta seperti itu, pasti kalian, oh, kalau kalian melakukan di suatu tempat ini, pasti kalian lihat, oh, itu tanda cintaku dan dia. Nah, seperti itu juga tanda salib ini. Kalau kita melakukannya, kita pasti mengingat akan pengorbanan Yesus kepada kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu air suci dan lilin. Air suci tanda pembersihan dan kehidupan baru, sedangkan lilin tanda terang Kristus yang mengusir kegelapan. Nah, air suci itu mengingat kita pada baptisan saat kita menjadi anak Allah. Setiap kali kita menyentuh air suci, kita diingatkan untuk hidup suci. Nah, sedangkan lilin, teman-teman, melambangkan terang Kristus. Saat lilin menyala, kita diingatkan bahwa Yesus adalah terang yang mengusirkan kegelapan dan kegelapan dosa. Nah, kita bahas berikutnya itu, yaitu roti dan anggur serta rosario. Roti dan anggur tanda tubuh dan darah Kristus. Sedangkan rosario tanda doa dan cinta kepada Bunda Maria. Roti dan anggur juga menjadi tubuh dan darah Kristus dalam misa. Saat kita menerima komuni, kita disatukan dengan Yesus. Sedangkan rosario membantu kita berdoa dan tenang dan merenungkan kisah kasih Yesus dan Bunda Maria. Nah, anak-anak, mengapa tanda dan simbol itu penting? Oke, baik, kita akan membahas itu. Mengapa tanda dan simbol itu penting? Karena itu membantu kita mengingat Allah, mengingatkan kita iman kita setiap hari, mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih. Nah,
Tanda dan simbol iman Katolik membuat kita selalu ingat akan kasih Tuhan. Saat melihat salib, lilin, atau berdua rosario, kita tahu Tuhan selalu ada dan mencintai kita. Melalui tanda dan simbol ini, kita belajar untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih setiap hari. Nah, anak-anak, itu dapat kita lakukan setiap hari. Jadi setiap kalau kita ke gereja ada salib, lilin itu kita tahu yang apa makna sebenarnya simbol itu. Nah, demikianlah pembelajaran kita anak-anak pada hari ini. Semoga apa yang Ibu paparkan hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.